Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan dakwah ini memberikan hidayah kepada manusia ke jalan yang lurus, memberikan hidayah kepada manusia. Di dakwah ini tujuannya untuk memberikan hidayah kepada manusia, bukan asal kumpul, bukan makan-makan. Bagaimana kita dakwah ini orang dapat hidayah, dapat ilmu yang bermanfaat, yang mereka pulang itu nggak bingung, mereka ada bekal, mereka laksanakan dalam kehidupan mereka sehari-hari agama ini. Itu hidayah. Karena Allah menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Dalam surah Asy-Syura di ayat 52. Surah Asy-Syura ayat 52. Allah juga berfirman, wa innaka latad'uuhum ila siratim mustaqim. Dan sungguhnya engkau mengajak mereka ke jalan yang lurus. Jadi ngajaknya manusia ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Yang pokok bagaimana manusia beribadah kepada Allah. Perhatikan itu. Jalan yang lurus, yang pokok apa? Mengajak manusia mentauhidkan Allah. Kalau antum mau tahu penjelasannya ada berapa ayat dalam Al-Quran? Saya sebutkan satu aja. Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 51, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Surah Ali Imran ayat 51. Sesungguhnya Allah Rabb kalian, sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabb kalian, maka beribadahlah kalian kepada Allah, mentauhidkan Allah. Inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Itu jalan yang lurus. Jadi kalau orang ingin berjalan yang lurus, tauhidkan Allah, jauhkan syirik. Itu yang pokok, yang pertama, baru yang lainnya nanti. Kemudian juga bahwa yang kedua ini, di samping memberikan hidayah kepada manusia, juga mengeluarkan manusia dari apa? Dari kegelapan. Dulu sebelum Nabi SAW diutus sebagai Rasul, orang-orang jahiliyah dalam keadaan apa? Zulumat. Zulumatul syirik, wa zulumatul jahl, dan zulumat yang lainnya. Dalam kegelapan kesyirikan, kegelapan kebodohan. Kegelapan semuanya. Maka dakwah ini mengeluarkan manusia dari kesyirikan, dari kebodohan, dari segala macam pemahaman yang rusak, yang sesat, kepada hidayah, kepada cahaya. Allah sebutkan di dalam surah Ibrahim di ayat yang pertama. Kita melihat di surah Ibrahim, surah yang ke-14, di surah Ibrahim. Jadi tujuan dakwah Nabi Muhammad diutus itu mengeluarkan manusia dari kegelapan. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Rabb mereka ke jalan Allah yang maha gagah dan maha terpuji. Jadi kita harus mengeluarkan manusia dari kegelapan. Kalau mereka tetap dalam kegelapan, tetap dalam perbuatan maksiat, nggak ada manfaat dakwah. Ada orang berdakwah ngikuti mad'unya. Yang dulu yang lama mad'u ini berbuat maksiat, sekarang si dai ikut. Yang jadi korban sekarang siapa? Si dai-nya ikut jadi korban. Ikuti maunya mereka, tetap dalam perbuatan apa? Maksiat. Yang dulunya maksiat, ya tetap maksiat, nggak ada manfaatnya. Justru kebiasaan mereka yang lama, kebiasaan mereka yang tidak benar, kebiasaan mereka yang kotor, kebiasaan mereka yang bertentangan dengan syariat, dikeluarkan mereka ke agama yang benar. Jangan ikuti kebiasaan mereka yang salah. Jangan. Jangan ada istilah lagi begini, kan kita dakwanya pelan-pelan. Kok pelan-pelan? Belum waktunya.
Lah kapan waktunya? Tunggu antum mati atau mereka mati? La haula wala quwwata illa billah. Ingat ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali mendakwakan dakwah tauhid, orang-orang jahiliyah dengan semua kebiasaannya yang syirik, Nabi jelaskan bahwa ini perbuatan mereka ini nggak benar semuanya. Mereka biasa datang ke kubur, mereka biasa menyembah kepada kubur, kepada patung, kepada pohon, kepada batu. Kemudian juga mereka biasa taruh pedang di pohon-pohon bidara supaya jadi sakti. Percaya mereka kepada keramat-keramat. Didakwakan oleh Nabi, semua ini nggak benar. Awal Nabi dakwakan itu pertama kali, tidak yang lain. Itu. Jadi nggak ada istilah belum waktunya, nggak ada itu istilah belum waktunya. Sekarang waktunya untuk didakwakan, mengeluarkan mereka dari kegelapan. Ya mereka terbiasa dengan kesyirikan, jelaskan. Itu yang pertama kali, itu yang pokok. Karena kita nggak tahu kapan mereka meninggal dan kapan kita meninggal. Tapi ini dakwah, karena itu yang dimulai oleh para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam.